Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Dita Putri, MTM 2024-210017, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program C++ yang berjudul Aplikasi Toko Baju. Pada codingan yaitu terdapat include, IOStream, yang berfungsi untuk menyertakan pustaka yang mendukung seperti input dan output, seperti menampilkan data ke layar atau sit-on, atau menerima input dari pengguna yaitu sit-in. Lalu ada using namespace yang berfungsi untuk memasukkan file handler, input dan output stream atau IOStream ke dalam program. Lalu ada in atau integer yaitu it-min yang berfungsi utama dalam bahasa program yang berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Lalu ada in atau integer, yaitu ada nilai variabel, pilihan, jumlah, total belanja. In atau integer digunakan untuk mengelola angka yang berhubungan dengan pilihan menu atau jumlah pakaian. Lalu double yang berupa nilai variabel harga diskon, harga akhir, total harga. Double digunakan untuk menangani perhitungan harga yang bisa berupa angka desimal, contoh harga dan diskon. Lalu string gender, lanjutkan metode pembayaran. String digunakan untuk menerima dan memproses input test dari pengguna, seperti kategori pakaian atau metode pembayaran. Lalu sit-on, selamat datang di toko baju Keduh. Fungsi ini menampilkan pesan sambutan untuk memperkenalkan program kepada pengguna, dan lalu output akan menampilkan sambutan yaitu selamat datang di toko baju Keduh. Lalu ada proses utama meminta input pertama untuk gender. Lalu sit-on akan menampilkan pilih jenis pakaian pria atau wanita, lalu sit-in gender. Fungsi ini program meminta pengguna untuk memilih kategori pakaian berdasarkan jenis kelamin dengan memasukkan variabel pria atau wanita. Output akan menampilkan tes pilih jenis pakaian pria atau wanita untuk meminta masukan dari pengguna, lalu input yang dimasukkan disimpan ke dalam variabel gender untuk digunakan lebih lanjut dalam program. Lalu ada validasi input gender, if gender not sama dengan string pria dan gender not sama dengan string wanita. Lalu sit-out akan menampilkan gender tidak valid, program dihentikan. Pengguna diminta untuk memberikan nilai input untuk variabel nilai yang dapat diterima untuk gender. Gender adalah pria atau wanita. Lalu kondisi if akan memeriksa apakah nilai gender tidak sama dengan pria dan wanita. Artinya nilai gender adalah selain pria atau wanita. Maka kondisi ini akan benar. Jika nilai gender tidak valid, yaitu bukan pria atau wanita, maka output menampilkan pesan gender tidak valid, program dihentikan. Lalu proses setiap item yang ingin dibeli. For in sama dengan 0, in kurang dari total belanja, in plus plus. Fungsi dari bagian kode ini adalah untuk mengulang atau memproses setiap item yang ingin dibeli. Lalu menampilkan menu berdasarkan jenis kelamin. If gender sama dengan string pria, dan lalu ada else if gender sama dengan string wanita. Pengguna diminta untuk memasukkan jenis kelamin atau gender. Jika gender adalah string pria, maka program akan menjalankan blok kode pertama dalam if menampilkan menu pakaian atasan pria. Lalu jika
gender adalah wanita, string wanita, maka program akan menjalankan blok kode kedua dalam else if dan menampilkan menu pakaian atasan wanita. Lalu berdasarkan nilai dari gender, program akan menampilkan daftar pakaian berserta harga yang sesuai dengan jenis kelamin yang dimasukkan oleh pengguna di akhir setiap menu. Terdapat pilihan untuk keluar yaitu nomor 5. Pada bagian ini yaitu meminta input pilihan barang lalu sign on, menampilkan masukan pilihan 1 hingga 5 lalu sign in pilihan. Lalu int pilihan sama dengan 5 lalu sign on menampilkan terima kasih sampai jumpa lalu break keluar dari loop jika memilih keluar. Proses program pada proses ini fungsinya program meminta input dari pengguna dengan menampilkan pesan masukkan pilihan 1 hingga 5. Pengguna akan memasukkan nilai untuk variabel pilihan yang merupakan nomor pilihan barang yang ingin dibeli antara 1 hingga 5. Setelah input dimasukkan, program akan mengevaluasi nilai dari variabel pilihan. Jika nilai pilihan sama dengan 5, maka program menampilkan pesan output. Terima kasih, sampai jumpa, dan menggunakan break untuk keluar dari loop yang sedang berjalan, misalnya loop for yang memproses pembelian barang. Lalu ada bagian menentukan harga berdasarkan pilihan yang dipilih. If gender sama dengan string pria dan kondisi kedua yaitu else if gender sama dengan string wanita. Bagian ini yaitu gender mengambil input dari pengguna apakah string pria atau wanita berdasarkan nilai ini. Menu barang yang relevan akan diproses. Pilihan mengambil nomor pilihan barang yang diinginkan oleh pengguna. Angka 1 hingga 4. Nomor ini menentukan barang dan harga yang dipilih. Proses memeriksa jenis kelamin, gender. If gender sama dengan string pria, maka program memproses menu untuk pria. Lalu else if gender sama dengan string wanita, maka program memproses menu untuk wanita. Program mengecek kategori gender pria atau wanita untuk menentukan daftar barang yang tersedia berdasarkan pilihan 1 dan 4. Harga dan menu barang yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jika output tidak valid, maka program menampilkan pesan pilihan tidak valid, sehingga pengguna tidak dapat menentukan harga berdasarkan barang yang dipilih. Lalu ada continue digunakan untuk mengulang proses input dan evaluasi sehingga pengguna dapat mengulang proses awal. Mungkin pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, yaitu memasukkan angka selain 1 dan 4, sehingga kembali kawal jika pilihan tidak valid. Lalu meminta input diskon dari pengguna. Sign on akan menampilkan masukan diskon dalam persen, bisa 10 untuk 10%, ketik no jika tidak ada, lalu sign in diskon. Bagian ini yaitu input akan meminta pengguna untuk memasukkan diskon. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam
variabel diskon, proses program akan menampilkan instruksi dan menyimpan input ke variabel diskon. Dan output akan menampilkan pesan agar pengguna tahu apa yang harus dimasukkan. Output yang ditampilkan yaitu masukkan diskon dalam persen, misal 10 untuk 10%, ketik 0 jika tidak ada. Ini adalah fungsi dari meminta input diskon dari pengguna. Lalu, menghitung harga setelah diskon. Fungsinya diskon sama dengan harga dikali diskon dikali 100. Harga akhir sama dengan harga dikurang diskon. Fungsinya menghitung potongan harga diskon berdasarkan persentase yang dimasukkan, kemudian menghitung harga akhir setelah diskon. Lalu menampilkan harga per pieces setelah diskon. Yaitu ada sit on, yaitu diskon, RP diskon per pieces. Lalu sit on harga akhir per pieces, RP harga akhir. Fungsi bagian ini menampilkan diskon dalam bentuk nominal rupiah dan harga per item setelah diskon, lalu output menampilkan nilai diskon dan harga per pieces setelah diskon. Lalu ada bagian yaitu meminta jumlah pesanan. Sin on masukkan jumlah pesanan, lalu sin in jumlah. Bagian ini fungsinya pengguna diminta untuk memasukkan jumlah pesanan, lalu output menampilkan pesan yaitu masukkan jumlah pesanan. Input yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel jumlah. Misalnya, jika pengguna mengetik angka 5, maka nilai 5 yang akan disimpan dalam variabel jumlah. Lalu menghitung total harga untuk item ini. Fungsi bagian ini yaitu mengalihkan harga akhir per barang dengan jumlah pesanan untuk mendapatkan total harga barang tersebut dan menambahkan total harga ke variabel total harga. Yaitu total harga ditambah sama dengan harga akhir dikali jumlah. Lalu sit on akan menampilkan total harga untuk jumlah pieces RP harga akhir dikali jumlah. Lalu menanyakan apakah pengguna ingin memilih kategori pakaian lain. Lalu sit on akan menampilkan apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain, pria atau wanita, ketik iya untuk melanjutkan, ketik tidak untuk keluar. Lalu sit in lanjutkan. Pada bagian ini, pengguna diminta untuk memasukkan input. Jawaban mereka ya atau tidak untuk menanggapi pernyataan yang diberikan program. Lalu proses program meminta input, jawaban, dan menyimpannya dalam variabel lanjutkan. Program akan menampilkan pesan output, yaitu meminta input jawaban dari pengguna dengan format yaitu apakah Anda ingin memilih pakaian lain, pria atau wanita, ketik ya untuk melanjutkan, tidak untuk keluar. Ketik tidak untuk keluar. Lalu, jika pengguna memilih iya, input gender akan diproses kembali. Lalu if lanjutkan iya. Lalu sit on akan menampilkan pilih gender Anda, pria atau wanita. Lalu sit in gender. Jika pengguna memilih iya, input gender akan diproses kembali. Kode pertama memeriksa apakah variabel lanjutkan berisi nilai iya. Jika lanjutkan berisi iya, maka bagian kode ini akan dijalankan. Maka output akan menampilkan pesan kepada pengguna untuk memilih gender mereka dengan pilihan pria atau wanita. Dan input akan menerima input pengguna dan input akan menerima input pengguna. Lalu input ini akan disimpan dalam variabel gender yang diharapkan berupa string pria atau wanita. Lalu validasi input gender. If gender not sama dengan string pria dan gender not sama dengan string wanita. Lalu sit on akan menampilkan gender tidak valid, program dihentikan. Pada bagian ini digunakan untuk memeriksa
apakah nilai variabel yang dimasukkan sesuai dengan nilai variabel gendernya, yaitu string pria atau string pria dan string wanita. Jika tidak sesuai, maka output akan menampilkan bahwa gender tidak valid. Program dihentikan. Lalu else dan break untuk menghentikan eksekusi perulangan. Lalu ada sign on, yaitu pilih metode pembayaran. Itu sign on menampilkan pilih metode pembayaran, kredit, debit, tunai, lalu sign in metode pembayaran. Yaitu menampilkan pesan untuk memilih metode pembayaran. Sign in digunakan untuk menerima input dari pengguna. Input disalin ke dalam variabel metode pembayaran, dan proses akan menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memilih metode pembayaran, kemudian menerima input dan menyimpannya dalam variabel. Pesan yang ditampilkan ke pengguna ketika program dijalankan. Output pertama yang ditampilkan adalah pilih metode pembayaran, kredit, debit, tunai. Pesan ini digunakan untuk pengguna untuk memilih salah satu dari metode pembayaran yang tersedia. Lalu, if metode pembayaran sama dengan string, lalu if metode pembayaran sama dengan kredit. Lalu ada sign on, Anda memilih pembayaran dengan kartu kredit, dan juga ada sign on, total biaya yang harus dibayar. Lalu sign on, pembayaran akan dikenakan biaya tambahan 2%. Lalu double, yaitu biaya tambahan sama dengan total harga dikali 0,02, dan juga double. Lalu ada double, total dengan biaya sama dengan total harga ditambah biaya tambahan. Metode pembayaran kredit bagian ini yaitu fungsinya menampilkan informasi bahwa pengguna memilih pembayaran menggunakan kartu kredit, lalu menghitung biaya tambahan sebesar 2% dari total harga. Biaya tambahan sama dengan total harga dikali 0,02 dan lalu menghitung total harga setelah penambahan biaya tambahan. Total dengan biaya sama dengan total harga ditambah biaya tambahan, dan menampilkan total biaya akhir yang harus dibayar setelah dikenakan biaya tambahan. Lalu dan di sini juga ada yaitu else if metode pembayaran debit. Metode pembayaran debit. Lalu sign on menampilkan Anda memilih pembayaran dengan kartu debit, lalu sign on total biaya yang harus dibayar, lalu sign on tidak ada biaya tambahan. Bagian kondisi kedua ini fungsinya menampilkan informasi bahwa pengguna memilih pembayaran menggunakan kartu debit dan menampilkan total biaya yang harus dibayar, dan menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan untuk metode pembayaran ini. Lalu else if metode pembayaran tunai, sign on akan menampilkan Anda memilih pembayaran tunai, lalu sign on total biaya yang harus dibayar, lalu sign on silakan bayar sesuai jumlah yang tertera. Fungsinya menampilkan informasi bahwa pengguna memilih pembayaran secara tunai, lalu menampilkan total biaya yang harus dibayar, kemudian menyampaikan pesan pada pengguna untuk membayar jumlah sesuai dengan total harga. Lalu ada metode pembayaran. Lalu ada validasi metode pembayaran. Fungsinya menangani input metode pembayaran yang tidak sesuai, seperti memasukkan metode pembayaran kredit, debit, dan tunai.
dan menampilkan output pesan berupa metode pembayaran tidak valid. Mungkin pengguna tidak memasukkan metode pembayaran yang sesuai dengan program, sehingga pembayarannya tidak valid. Lalu menampilkan total harga, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan output berupa total harga semua pesanan. Dan kemudian output menampilkan pesan, yaitu terima kasih berbelanja di toko baju Kedu, yaitu sebagai penutup. Pada total harga semua pesanan ini yaitu semua pesanan yaitu menampilkan total harga semua pesanan pada program tersebut. Dan lalu ada sit on yang menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko baju Kedu ini, yaitu sebagai penutup pada proses program ini. Lalu baiklah, kita akan mengecek apakah proses weddingan ini berjalan atau tidak. Saya menggunakan run, lalu baiklah, ternyata programnya berhasil. Oke, kita bisa lihat di sini, yaitu menampilkan sambutan, selamat datang di toko baju Kedu, silakan berbelanja. Lalu di sini kita bisa lihat ada pilih jenis pakaian pria atau wanita, yaitu program akan meminta pengguna untuk memilih gendernya, yaitu pria atau wanita. Baiklah, saya akan ketik pria, lalu enter, dan program akan menampilkan pakaian atasan pria. Lalu masukkan pilihan, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan pilihannya. Saya akan memilih yaitu kemeja dengan harga Rp249,99. Lalu saya ketik 1, lalu masukkan diskon dalam persen. Misalnya 10 untuk 10%, ketik 0 jika tidak ada. Lalu saya masukkan diskon sekitar 10. Lalu enter, lalu masukkan jumlah pesanan. Yaitu bagian ini berfungsi untuk pengguna untuk memasukkan jumlah pesanannya. Baiklah, saya klik 2, lalu enter, lalu sini apakah ingin memilih kategori pakaian lain, yaitu pria atau wanita, ketik ya untuk melanjutkan dan tidak untuk keluar. Baiklah, saya akan klik iya untuk melanjutkan program ini, lalu pilih gender Anda, yaitu pria atau wanita. Saya akan mengeklik yaitu wanita, lalu enter, pakaian atas wanita, lalu menampilkan pakaian atas wanita, lalu saya akan memilih yaitu tunik dengan harga Rp70,656. Lalu saya klik 2, lalu enter, masukkan diskon dalam persen, misal 10%, ketik 0 jika tidak ada. Saya akan klik yaitu sekitar 20, lalu enter, lalu masukkan jumlah pesanan, yaitu saya akan masukkan jumlah pesanan sekitar 3. Itu apakah Anda ingin memilih kategori pakaian lain, pria atau wanita, ketik ya untuk melanjutkan, ketik tidak untuk keluar. Dan saya akan ketik tidak. Lalu menampilkan pilih metode pembayaran, yaitu pada program ini pengguna akan memasukkan metode pembayaran apa yang akan ia pilih. Lalu saya akan klik kredit, lalu enter, dan
Kita bisa lihat di sini, yaitu Anda memilih pembayaran dengan kartu kredit, lalu total biaya yang harus dibayar yaitu 619, lalu enter, dan kita bisa lihat di sini, yaitu Anda memilih pembayaran dengan kartu kredit, lalu total biaya yang harus dibayar yaitu 619.573.573 rupiah, yaitu 619.573.573 rupiah. Lalu pembayaran akan dikenakan biaya tambahan 2%. Lalu total biaya setelah biaya tambahan yaitu 631.964 rupiah. Lalu total harga semua pesanan yaitu 600, yaitu total harga semua pesanan yaitu 619.573.573 rupiah. Lalu menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko baju Kedung. Pada bagian ini, yaitu ketika pengguna memilih metode pembayaran kredit, itu akan dikenakan biaya 2%. Kalau pengguna memasukkan debit dan tunai, tidak akan dikenakan biaya 2%. Baiklah, kesimpulan dari program ini sangat membantu bagi pengguna untuk melanjutkan pemesanan menu pakaian atau barang dan melakukan metode pembayaran ini sehingga pengguna dapat mudah melakukannya, apalagi terdapat fitur yang menarik pada pemrograman ini, sehingga sangat membantu sekali bagi pengguna untuk melakukan proses pembelanjaan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.